Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Akselerasi pembangunan daerah sangatlah ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pembangunan. Sangat mudah membedakan antara daerah kaya dan daerah miskin. Cukup dengan menghitung berapa jumlah pendapatan asli daerah yang dihasilkannya dan berapa persentase pendapatan asli daerah tersebut berkontribusi terhadap keseluruhan anggaran belanja daerah. Artinya, semakin besar nilai rupiah yang disumbang pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja daerah, maka semakin kuat kapasitas fiskal suatu daerah. Pembiayaan pembangunan Kabupaten Tasikmalaya masih sangat bergantung pada transfer keuangan dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya masih sangat lemah. Dari total APBD sebesar 3,1 triliun, belanja daerah yang bersumber dari PAD baru berkontribusi 375 miliar atau sekitar 11,85% per tahun 2021. Tampaknya, pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu melakukan inovasi kreatif, akselerasi, dan terobosan dalam mendongkrak pendapatan asli daerah. Seperti apa langkah strategis yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah? Kita akan membahas soal pendapatan asli daerah ini bersama para narasumber. Pertama, saya persilahkan dulu kepada Pak Roni. Bagaimana faktanya PAD berkontribusi terhadap APBD? Mangga Pak Roni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku Pak Muhajir dan juga Hidayat, termasuk Pak Dani Kusuma yang saya hormati. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Moderator tadi, perlu kami sampaikan bahwa sejalan dengan LPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026 bahwa kita memiliki visi dan semangat gotong royong wujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang religius Islami, berdaya saing dan sejahtera. Yang mana salah satu misi yang masuk terhadap tugas kami di BPKPD yaitu misi kedua, di mana salah satu kebijakannya yaitu peningkatan pendapatan asli daerah. Sebenarnya memahami bersama bahwa saat ini PAD kita relatif perlu ada peningkatan karena memang dipandang masih dianggap cukup kecil dibandingkan dengan jumlah pendapatan yang tertuang dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya, bahwa kita relatif bahwa termasuk kategori yang sangat tergantung sekali terhadap dana transfer dari pusat maupun dari pemerintah provinsi, yang mana kalau kita lihat dipresentasikan kaitan dengan PAD dengan pendapatan tertuang dari APBD, kita baru mencapai kisaran 10,71%. Karena PAD kita yaitu 335 miliar lebih dari jumlah pendapatan sebesar 3,2 triliun. Artinya kita baru masuk persentase 10,71%, itu pun kalau dimasukkan dengan BLUD. Artinya kalau misalnya kita masukkan PAD ini ada pajak dan retribusi, kita hanya berkisar dari angka 98 miliar. Artinya baru di angka 3,67% PAD kita atau kemandirian fiskal kita dibanding dengan jumlah pendapatan yang tertuang dari APBD. Inilah yang menjadikan sebuah hal menjadi motivasi kami jajaran pemerintah daerah bagaimana kita meningkatkan PAD. Karena bagaimanapun juga bahwa salah satu sumber yang memang yang mempunyai otorisasi penuh itu apabila kita mendapatkan dari PAD. Kita telah bersama dan transfer bersumber dari DAU, dari DAK. DAU mungkin bisa kita itu adalah bisa kita alokasikan, tapi kalau DAK sudah diarahkan secara khusus, sehingga salah satu yang memang yang kami sedang jawab, yang sedang kami optimalkan yaitu bagaimana menggali PAD kita yang saat ini kapasitas kemampuan fiskal kita itu baru di angka 10,71, walaupun itu dari PAD termasuk dari BUD.
Tapi kalau pajak dan retribusi saya sampaikan kembali itu baru di angka 3% lebih. Nah ini sebagai sebuah tantangan bagi kami sebagai SKPD yang memiliki tugas bagaimana menggali PAD supaya nanti ke depan pendapatan kita, PAD kita semakin meningkat. Dan itu sebagai tahap sampaikan kemudian fiskal kita kondisi saat ini di tahun 2022. Demikian Pak Moderator. Baik, Pak Roni, bagaimana langkah intensifikasi ataupun langkah ekstensifikasi yang hari ini dilakukan oleh BPKAD sendiri? Tentu saja ada banyak peluang ya, ada banyak peluang dari sekedar intensifikasi. Tentu dengan langkah itu ada sebuah prediksi bahwa ada peningkatan yang ditargetkan di setiap tahunnya. Untuk target pertumbuhannya sendiri seperti apa? Terima kasih Pak Muhajir. Bahwa perlu kami sampaikan tentang perkembangan ataupun pertumbuhan daripada pendapatan 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir pada tahun 2018 bahwa pertumbuhan kita, proporsi PAD terhadap pendapatan kita itu sebesar 6,9%, yaitu pada tahun 2018. Dan alhamdulillah tumbuh pada tahun 2019 menjadi 8,1%. Dan pada tahun 2020 juga alhamdulillah ini mungkin mengalami penurunan yaitu menjadi 7,4%, tapi tahun 2021 kita juga mengalami penaikan yang cukup signifikan sehingga pada tahun 2021 pertumbuhan daripada PAD ini mencapai 10,5%. Termasuk tahun 2022 ini ada peningkatan dari yang semula 2021 10,5% menjadi 10,7% di tahun 2022. Ini harapan kami ya tentunya ini ada sebuah pertumbuhan yang positif dan langkah-langkah yang akan kami lakukan dan sedang kami lakukan. Yang pertama bahwa sesuai dengan hasil daripada audit dari BPK, salah satu yang perlu kami tingkatkan yaitu tentang kualitas SDM. Kualitas SDM yang dalam hal ini bidang pendapatan. Sehingga saat ini yang sudah kita lakukan yaitu bagaimana meningkatkan kompetensi pengelola pendapatan. Yang kedua yang sudah kita lakukan juga adanya penyelesaian antar NJOP minimal. Ini mulai berlaku tahun 2022, NJOP minimal pada PBB yang semula 8.500 sudah kami tingkatkan menjadi 15.000. Dengan pertimbangan bahwa kabupaten daerah yang terdekat seperti Garut sudah di atas 20.000, termasuk kota juga sudah ada 20.000. Sehingga pajak minimal kami, saya lihat ini sebuah hal yang rasional apabila ditingkatkan NJOP minimal dari 8.500 ke 15.000. Tapi tentunya kita tidak langsung seperti Garut dan Tasik sudah mencapai 20.000, kita lakukan secara bertahap dulu. Untuk tahun 2022 kita naikkan NJOP minimal ini jadi 8.500 menjadi 15.000. Nah selanjutnya juga yang kami lakukan saat ini, ya kita tahu bersama bahwa kita juga terus menggali potensi-potensi yang ada sebagai sumber PAD. Salah satunya kita juga mencoba meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pajak karena saat ini masih ditemukan wajib pajak yang memang setorannya belum optimal. Makanya kita adakan ke lapangan sebagai langkah untuk supaya segera masuk daripada pajaknya tersebut. Termasuk salah satunya yang sudah kita lakukan yaitu kaitan dengan penyelesaian tarif regulasi. Yang itu juga kita lakukan di samping intensifikasi dan ekstensifikasi kepada pajak. Dan selanjutnya untuk strategi jangka panjang, karena kita tahu bersama kita memiliki aset 38 titik di kota. Jadi kita memiliki aset ada 38 titik yang ada di wilayah administratif kota. Itu pun masih banyak aset-aset yang memang belum produktif. Maka langkah awal kita pertama coba kita inventarisir, kita coba kaji aset mana saja yang ada di kota yang sekiranya kita bisa kerjasamakan dengan pihak ketiga sehingga nanti ini menjadikan tambahan daripada PAD kita. Seperti contohnya salah satunya kita punya tanah bekas setda lama. Ini sebenarnya bisa kita lakukan untuk kerjasama dengan pihak ketiga, termasuk bekas terminal Cilembang, termasuk bekas terminal Indian. Ini adalah tempat-tempat yang strategis yang nantinya kita akan coba mencarikan seorang investor untuk nanti kita kerjasamakan sehingga menjadikan tambahan PAD bagi kita. Ini yang sedang kita rumuskan, bahkan alhamdulillah
Saat ini kita telah mengeluarkan pemerintah daerah telah mengeluarkan keputusan bupati tentang tim optimalisasi peningkatan PAD. Nah, ini juga sebagai kekuatan kami bagaimana menggali potensi-potensi yang ada di samping aset yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, termasuk aset-aset yang ada di Kota Tasikmalaya, supaya nanti produktif menghasilkan PAD yang memang kita dirasakan ada peningkatan PAD untuk Tasikmalaya, karena kita baru 10,71 itu termasuk BOD. Tapi kalau pajak dan kontribusi kita baru di angka 3% lebih. Makanya sebagai tuntutan kami bagaimana meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan aset-aset yang ada di wilayah kota. Salah satunya seperti itu. Dan yang satu lagi barangkali hal yang kita coba terobos, kita akan kerjasama dengan BPN, karena kita punya seperti contoh untuk kita memiliki 52 km pesisir pantai yang saat ini sebelum belum terkelola dengan baik. Saat ini kan masih dilakukan oleh perorangan, ada yang udang faname dan lain-lain, itu sementara itu tidak masuk sebagai kontribusi ke PAD. Nah, kami akan mencoba tahun ini di HPL-kan, ya, penggunaan lahan, sehingga nanti itu dijadikan juga sumber PAD, termasuk jalan-jalan, ya, jalan-jalan yang semula yang masuk kepada jalan kabupaten itu kan ada untuk saluran listrik, saluran PDAM, saluran Telkom. Saat ini kita coba kerjasama dengan BLM untuk di HPL-kan, sehingga nanti itu bisa pihak yang menggunakan jalan kabupaten untuk saluran seperti Telkom dan lain itu bisa kena kontribusi ke PAD. Dan itu beberapa hal yang kita lakukan, bagaimana kita menggali untuk peningkatan PAD Kota Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Saya bergeser ke Bapak Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Pak Hidayat Muslim. Gimana nih Pak Hidayat? Yang pertama, apresiasi langkah yang diambil oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hari ini yang telah mengambil langkah-langkah yang signifikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kita dari Komisi 2. Ketika kita hari ini melihat bahwa pendapatan asli daerah kita, kalau tadi kata Bang Muhajir sebagai moderator, dilihat kemajuan sebuah daerah, dilihat seberapa besar PAD-nya yang dihasilkan. Hari ini kita sering menyampaikan, yang pertama, bagaimana hari ini kita mengoptimalkan. Karena pada dasarnya kita ada beberapa hal yang harus dikaji bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Yang pertama, tentang pajak daerah. Yang kedua, tentang retribusi. Sementara turunan-turunannya banyak sekali gitu. Seperti yang disampaikan oleh Undang-Undang 34 tahun 2000, PP 65 2001 dan PP 66 2001. Itu tentang pajak dan retribusi. Kebetulan hari ini kita sedang membahas tentang pengelolaan keuangan daerah. Tapi di samping itu juga, karena substansinya sangat pokok itu tentang pengelolaan keuangan daerah, ada hal yang jangan sampai kita lupakan hari ini. Kita berbicara tentang keuangan daerah. Jadi kita jangan hanya fokus terhadap belanja, tetapi pendapatannya seperti apa. Nah, ini yang harus seimbang. Maka kita juga selama ini selalu menyampaikan, kita harus seimbang ketika membahas antara belanja dan pendapatan. Maka kita harus didahulukan pendapatan dulu. Artinya, ginilah selorohnya, kalau urusan belanja anak kecil juga bisa, Pak. Tapi kalau apalagi mama ya, mama tuh ya, sangat pintar. apalagi mama bisa sekali untuk membelanjakan. Ini yang susahnya itu mendapatkannya. Yang pertama kita sering sampaikan, kita dengan 39 kecamatan, 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya ini sangat potensi. Kita punya 51 km hamparan pantai di selatan. Kita punya destinasi wisata hari ini. Ada Galunggung, ada Pamijahan, ada Kampung Naga, ada wisata baharinya, dan juga ditunjang oleh wisata-wisata desa yang dikelola oleh desa. Ini juga salah satu potensi yang harus dikembangkan, didukung, dan ditunjang oleh pemerintah daerah sehingga nanti akan feedback-nya akan menambah penghasilan asli daerah Kabupaten Tasikmalaya. Yang kedua, kita sering sampaikan, kita punya, tadi sudah dibahas oleh Pak Kaban, bagaimana kita punya aset kita hari ini.
yang selama ini hampir sekitar sekian tahun lah, puluh-puluh tahun setelah penyerahan dari kota ke kabupaten, kita MUI-nya sudah jelas. Hari ini seolah-olah dalam tanda kutip belum dioptimalkan. Apalagi kalau kita berbicara tentang hasil, jangankan hasil gitu loh, diurus aja belum sampai ke maksimal gitu Bang ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kaban, kita punya beberapa aset di kota yang sangat signifikan, potensial. Ada bekas terminal dengan segitu luasnya, setda, dan itu juga nantinya kalau misalnya kita benar-benar punya goodwill semuanya antara legislatif dan eksekutif, saling dukung-mendukung, itu dioptimalkan semuanya. Gimana caranya, langkah ke depan, dan hari ini juga harus semuanya duduk bersama. Kita berpendapat, kita bersatu padu bagaimana ini menjadikan sebuah hasil yang mendapatkan PAD untuk Kabupaten Tasikmalaya, itu saya pikir akan sangat signifikan. Yang selanjutnya kita juga selalu menyarankan kepada eksekutif bahwa mari kita hari ini bangun bersama, jangan SKPD sentris gitu. Artinya anggap bahwa semua SKPD itu bisa menghasilkan PAD. Tetapi ini harus dibangun sebuah kebersamaan, kekompakan, jangan ada lagi egosentris SKPD. Kita mengharapkan ada sesuatu kerjasama, kolaborasi, semua SKPD dibangun dari mulai hulu sampai hilir. Salah satu contoh kami sering menyampaikan di Komisi 2, apabila pembiayaan misal sebuah dinas, pertanian misalnya, ini mengadakan ini, programnya seiring sejalan dengan visi misi kepala daerah hari ini, disambut gayung oleh SKPD yang lain, maka akan bersama-sama misalnya di sini menghasilkan program, di hilirnya akan melaksanakan pemasaran, akan melaksanakan kolaborasi yang betul-betul satu tujuan, satu keluarga, sama-sama punya visi dan misi bahwa ini adalah untuk kemajuan Kabupaten Tasikmalaya. Contoh Bang, pariwisata menggelontorkan program di Galunggung, maka perizinan harus ikut di situ, sama-sama. Maka nanti pendapatannya juga harus masuk di situ bersama-sama. Jadi tidak ada lagi isu masuk Galunggung, biayanya besar, tetapi masuknya kecil ke pemerintahan daerah. Ini apa yang terjadi? Ini tidak ada kolaborasi kerjasama yang terintegrasi semua dinas, semua SKPD. Itu juga harus diingatkan oleh kita semua, harus bersama-sama. Maka kami di DPRD selalu mengingatkan bahwa harus ada kerjasama, ada SKPD yang terintegrasi lah, semua SKPD. Semuanya harus bersemangat tentang bagaimana PAD ini akan meningkat untuk Kabupaten Tasikmalaya. Satu lagi Bang, kita punya BUMD. Kita selalu menyampaikan harus kita bersama-sama. Bagaimana BUMD kita hari ini? Ada BUMD lembaga keuangan, ada BUMD non keuangan. Ini sama-sama kita support sehingga kita ketika berbicara tentang penyertaan modal, jangan ansih bahwa penyertaan modal itu hanya fresh money gitu. Tetapi ada beberapa aset kita yang bisa jadi penyertaan modal. Ini juga akan mendukung. Contoh misalnya, sampai hari ini kita belum punya gedung yang signifikan untuk PDAM. Kita masih ngontrak di tanah PT KAI. Kita juga ada beberapa aset yang di kota yang dipakai oleh BUMD kita. Sampai hari ini status hukumnya baru proses. Nah ini juga harus sama-sama kita dukung bahwa BUMD yang ada di Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi sumber pendapatan asli daerah untuk kemaslahatan, kemanfaatan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Tidak kurang Bang, yang namanya Kabupaten Tasikmalaya sampai hari ini dengan luasnya 39 kecamatan, banyak hal kalau digali. Tadi Pak Hidayat Muslim, Pak Roni juga banyak membicarakan soal pengelolaan aset, pemanfaatan aset sehingga aset itu memiliki daya potensi ekonomi gitu, maksudnya menghasilkan secara ekonomi. Ada nilai keekonomian dari aset yang ada. Dan tampaknya hari ini pemerintah daerah belum ada langkah yang konkret tentu saja. Bagaimana seharusnya pengelolaan aset dan lain sebagainya? Saya pengen komentar dulu dari Pak Daniel sebagai akademisi. Yang pertama, saya tentunya harus mengapresiasi juga langkah dari eksekutif
dalam program peningkatan PAD kita. Ada 12% yang sekarang, namun memang secara tren itu cenderung meningkat ya Pak Roni ya. 2021 malah signifikan jadi 10%. Padahal benchmarking dengan Pemda, pemerintah daerah yang lainnya, ya kita pada kondisi pandemi COVID ini, sektor pariwisata, kemampuan daya beli daripada konsumen itu seharusnya menurun, tetapi PAD malah meningkat. Padahal kita di sektor pariwisata ini cukup menjadi kontribusi yang cukup signifikan bagi pemerintah daerah. Saya harus apresiasi dulu itu. Yang keduanya, persoalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Apa yang harus dilakukan untuk kemudian mengukur dan membuat PAD lebih meningkat. Tadi disebutkan bahwa adanya optimalisasi atas aset. Ya, ini sekedar menanggapi atas beberapa indikator yang akan dijadikan variabel peningkatan PAD. Yang akan menjadi pertanyaan adalah jauh mana langkah yang dilakukan oleh Pemda dalam peningkatan aset daerah. Nah, cuma sudah dinilai belum? Ketika sudah dinilai, seharusnya menjadi ada sebuah rancangan baru yang berisi rencana bisnis yang kemudian akan ditawarkan kepada investor. Akan dijadikan apa? Nah, mengidentifikasi peluangnya. Salah satu contoh misalkan di kota ada isu mengenai pembangunan pembuatan pedestrian untuk wilayah AZ gitu. Hajat Mustafa. Iya, Hajat Mustafa. Itu pedestrian. Katanya malah sampai Agustus gitu ada di media itu. Agustus akan diperkirakan selesai. Nah, kemudian kira-kira tempat parkirnya di mana nih? Yang punya lahan kosong dan mati sekarang kan kabupaten misalkan bekas Bapeda ya, atau mungkin sekarang yang ada di paling dekat itu yang di Capil gitu ya. Ada daerah kosong bisa digunakan untuk tempat parkir. Nah, kalau misalkan sudah dilakukan appraisal terhadap nilai aset, nilai guna, terus kemudian naik kepada rencana bisnis, saya pikir itu bisa menjadi tawaran bagus buat kota untuk mengoptimalisasikan aset yang ada sebagai daya dorong, daya ungkit untuk peningkatan PAD. Segitu saja dulu Pak Muhadjir. Oke. Pak Daniel tampaknya lebih fokus kepada hal yang sifatnya pertama realistis ya. Pertama apresiasi karena faktanya ada kenaikan ya setiap tahun itu pendapat alokasi daerah. Yang keduanya soal apakah pemerintah daerah sudah melakukan kajian yang komprehensif atau kajian sampai ke level rencana bisnisnya pengelolaan aset itu, atau hanya sebatas dibicarakan saja. Baik, Pak Hidayat Muslim, saya mau nanya satu hal saja. DPRD pernah nggak menghitung kalau misalkan dilakukan intensifikasi, ekstensifikasi terhadap sumber-sumber PAD itu, kalau saja ya tanda kutip mengurangi kebocoran dan lain sebagainya, kira-kira berapa persen kenaikannya? Termasuk dengan aset ya? Ya, kira-kira berapa persen kenaikannya? Termasuk dengan optimalisasi aset ya? Ya. Kira-kira berapa persen peningkatan PAD? 100% bisa. Kalau kita berpikir hari ini misalnya PAD kita di 104 miliar, bisa. Kalau semuanya bisa sampai 200 miliar. Bisa kita bisa nyampe 200, paling sedikit kita bisa nyampe 180. Itu hanya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi, belum inovasi dan kreativitas untuk sumber-sumber PAD lain ya. Jadi kan baik, sekarang kan bangga. murni PAD kita itu kan murninya kita itu kan 104. Kalau nggak salah nih, tolong Pak Kaban koreksi lah. Kalau nggak salah kita 104 lah. Nah kalau misalnya kita ada intensifikasi, ekstensifikasi, terus optimalisasi aset, kita bisa jadi 200. Kita bisa nambah 90. Oke. Saya masuk ke soal inovasi Pak. Kira-kira inovasinya seperti apa yang dilakukan? Dan salah satu kali kita buru dalam beberapa kali kedatangan investor untuk pengembangan daripada bekas setda. Nah itu kan bisa dipakai taman parkir dan juga untuk pedagang-pedagang dan UMKM. Nah kita pernah tawarkan seperti itu. Nanti bisa ada lagi di Hajat Mustafa parkir kendaraan mobil dan motor di sana. Di sana kosong, semua masuk kepada bangunan yang nanti akan kita kembangkan. Yang kita tawarkan lebih aktif. Sehingga nanti bisa Hajat Mustafa bebas parkir motor dan mobil.
Jadi sana bisa seperti Malioboro lah, jadi bebas hambatan, bebas kemacetan, karena parkirnya semua nanti di bekas setback lama itu. Nah ini tidak pernah kita tawarkan, bahwa barangkali sampai dengan saat ini belum ada investor yang sampai jadi itu. Nah ini sebenarnya ada subsidi yang sangat baik antara kabupaten dengan kota. Kalau bisa itu dilakukan, berarti kemacetan di Mustafa bisa terbebaskan. Karena mobil parkir semua masuk kepada gedung parkir dan untuk UMKM di sana. Sehingga para PKL bisa ditampung di sana. Nah ini setelah kita gambarkan, dan telah kita tawarkan kepada pihak investor, cuma sampai saat ini terus terang, kajian secara komprehensif belum kita lakukan, baru kita penawaran seperti itu. Sehingga PR kami selanjutnya untuk dapat memanfaatkan aset-aset yang ada di kota yang akhirnya ke depan ini insya Allah menjadi sumber PHD yang cukup besar bagi kami. Oke, terima kasih Pak Roni. Bah, maaf Pak Pip, Pak Wakil Ketua. Butuh pemikiran-pemikiran yang lebih inovatif ya Pak Kadis ya. Jadi ketimbang hanya mengandalkan pendapatan asli daerah dari retribusi dan pajak daerah. Yang artinya itu kan kalau kita dorong ke sisi yang itu, hanya dari pajak daerah dan retribusi, itu kan uang rakyat kita ya yang diambil. Artinya kalaupun besar dari sumber yang itu, kita mungkin akan membebani rakyat kita. Hanya saja saya bukan nggak setuju, cuman memang ada apa tadi disebutnya intensifikasi ya, karena seperti pajak daerah, PBB misalkan ya Pak Kadis ya, Pak Kadis PBB, kita belum benar-benar mendapat masyarakat kita juga harus didorong agar benar-benar bahwa nilai jual objek pajak yang dimilikinya itu benar-benar sesuai dengan harga yang hari ini. NJOP ya? NJOP-nya itu benar-benar. Karena kebanyakan kita juga mungkin punya tanah di daerah masyarakat itu, nilai jual objek pajak yang tertera dalam lembar apa itu namanya Pak Kadis? SPPT ya? Nah itu jauh nilainya dengan nilai jual yang sebenarnya. Kang Hajir boleh cek lah, mungkin punya saudara atau punya di daerah ada rumah ya, gitu di daerah ya, semiliar, NJOP-nya cuma 14.000. NJOP-nya 14.000 gitu ya. Itu kan berpengaruh besar terhadap pajak bumi dan bangunan yang distorkan. Itu kan memang harus dikaji kan. Maksudnya ada nggak pemetaan semacam itu? Itu yang saya sebut mungkin kalau itu saya setuju gitu. Tapi kalau kemudian melahirkan sumber-sumber yang nantinya akan mencekik rakyat gitu, yang kemudian mencekik rakyat, ya itu kan nggak ini bagus juga gitu. Sebagai pemerintah kita kemudian hanya membebani rakyat dengan tujuan hanya untuk mendapatkan PAD yang lebih besar. Tapi kalau yang itu kita kan sama juga dengan mendidik masyarakat rakyat itu agar benar gitu. Karena gini, pada saat ada misalkan pembangunan wilayah kita masuk ke dalam proyek strategis nasional misalkan, yang di situ ada ganti untung kan, kalau sekarang ganti untung gitu ya. Ganti untung, tidak ada lagi ganti rugi kan kalau masanya sekarang gitu. Semua untung semua. Tapi kalau dasarnya adalah NJOP gitu. Nggak kan, bisa. Nggak kan rakyat juga yang akhirnya hanya mendapatkan meskipun dengan 10 kali NJOP Pak Hajir, itu nggak bakalan sesuai dengan harga yang sebenarnya. Harga pasar. Gitu. Tetap pakai harga pasar. Tetap kan? harga pasar gitu. Nah makanya maka objek pajak pun harus berdasarkan harga pasar. Nah itu saya setuju kalau yang itu. Kalau yang lain-lain dengan mencari sumber pendapatan lain dengan meningkatkan retribusi, jujur mungkin itu tidak saya bukan tidak sejalan dengan pemikiran saya. Kalau potensi lain misalkan Perumda ya, perusahaan umum daerah yang
memang harus didorong agar betul-betul menjadi perusahaan yang menguntungkan. Pak Kadis, meskipun saya bukan orang yang percaya bahwa pemerintah di Indonesia itu bisa berbisnis. Ya, karena Pemerintah di dunia bisa berbisnis, bukan di Indonesia, di dunia bisa berbisnis. Amerika aja negara kapitalis, itu sumber-sumber pendapatan dari perusahaannya itu sudah diberikan ke swasta. Ya, VNM misalkan gitu ya. Air minum itu sudah oleh swasta semuanya. Dan pemerintah kemudian mendapatkan bagi hasil dari swasta. Nah, di Indonesia itu masih diurus oleh pemerintah, termasuk di kita, melahirkan perusahaan umum daerah dengan dalih untuk untuk mendapatkan PAD yang lebih besar. Kok saya belum begitu percaya ya. Saya lebih percaya bahwa itu diurus semata-mata hanya untuk memastikan, untuk tetap memastikan bahwa pelayanan terhadap masyarakat masih bisa kita kontrol. Gini saya berpikir begini. Ini kan pendapatan itu kan ya laba lah ya, untung gitu yang dihasilkan pemerintah untuk dibelanjakan kembali. Ya. Kan ini kan sangat menentukan otonomi daerah. Iya, saya kan gini tadi menyebutkan kemandirian daerah ya, gitu. Perusahaan daerah. Maksudnya begini, saya potong dulu Pak. Kalau misalkan pakai prem bisnis, sekarang pendapatan 90 miliar, aku investasikan. Oke, BEP 9 tahun atau 5 tahun ini balik kembali. Kira-kira bisnis apa kan gitu? Ya. Nggak mau rugi kan kalau bisnis. Tapi kalau nggak pakai prem bisnis, jadinya begitu. Ya, makanya tadi saya menyebutkan seperti itu. Kok saya nggak begitu percaya kok kalau misalkan urusan karena kacamata bisnis, kita mau mencari pendapatan lebih gitu, menyerahkan itu kepada pemerintah gitu ya. Kepada pemerintah. Kenapa? Gitu. Trennya sudah didahului kok. Negara-negara lain itu sudah memberikan itu ke sektor swasta. Kemudian pemerintah mendapat hasilnya. Betul. Nah, kalau diurus oleh pemerintah, ya dalam tanda kutip plat merah gitu ya, perusahaan plat merah. Saya pikir kok biaya operasionalnya akan lebih besar terus itu ketimbang keuntungan yang kita harapkan. Terus aja investasi gitu ya, belanja. Kayak wisata gitu. Kita bangun sekian miliar gitu ya. Pendapatannya besok naiknya hanya 5 juta 1 tahun. Itu berapa tahun PP-nya? Break even point-nya berapa tahun? Kita bangun misalkan kawasan wisata Galunggung. Tahun ini kita 10 miliar, invest 10 miliar. Besok dilihat itu pendapatannya naiknya itu cuma 5 juta atau 10 juta. Berapa tahun mau break even point dari investasi yang kita ini kan. Oke, ini kan soal regulasi tentunya. DPRD berpikir nggak kalau untuk urusan pengolahan aset, pengolahan wisata, bisnis yang terkait dengan pendapatan daerah ini lebih kepada sisi regulasinya gitu, memberikan ruang yang konkret kepada pengusaha, jaminan investasinya, jaminan kelancaran usahanya dan sebagainya. Sepanjang untuk kemajuan dan untuk kepentingan masyarakat, untuk tujuan-tujuan positif, saya pikir DPRD harus jalan dong, meskipun ada 50 kepala di DPRD yang pikirnya berbeda-beda gitu ya kan, tidak satu orang dibandingkan dengan satu orang satu pemerintah daerah yang dipimpin oleh satu kepala daerah, satu isi kepala daerah gitu ya. Mungkin lebih simpel gitu ya ketimbang 50 anggota DPRD yang kepalanya berbeda-beda Pak Kadis ya. Juga dengan pikiran yang berbeda-beda begitu ya. Saya menyoroti 2 hal saja Pak Roni ya. Berapa nilai investasi yang dikeluarkan 5 tahun terakhir untuk wisata Galunggung dan Karangtaulan? Silakan hitung. Saya pikir puluhan miliar itu. Gitu. Tapi karena pengelolaannya gitu ya. Dari sisi pengelolaan bisnis dalam kutip untuk pendapatan daerah yang pada akhirnya nanti balik lagi ke dalam pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Nah, ini kan tidak sesuai apa yang terjadi hari ini. Tidak sesuai. Pendapatan PAD-nya ya tetap saja ya. Kemarin investasi 5 miliar, naik PAD-nya 1 juta. Kalau saya nggak menyebut itu angkanya, ini mungkin dari Pak Kadis. Ini berbagi prime substansi ya dalam pengolahan keuangan daerah. Pak Roni sendiri pernah melakukan kajian nggak secara luas atau minimal
mana objek PAD yang potensial dilakukan kajian bisnisnya seperti apa untuk menikah? Ada nggak? Ya, terima kasih. Saya sampaikan tadi bahwa salah satu yang sedang kita lakukan mulai hari ini yaitu melakukan kajian terhadap potensi PAD. Ya, artinya salah satu yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil Ketua kaitan dengan pemanfaatan yang saat ini digunakan tambak udang, yang dimana kita memiliki 52 km pesisir pantai. Saat ini kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya sebagai kaedah hukum kewenangannya. Makanya saat ini kita sudah bekerja sama seperti tadi dengan BPN. Nanti itu akan mengapelkan hak lahan itu Maaf Pak Roni, saya ini yang melakukan bisnis tambak udang sekarang itu kan pihak swasta dan perorangan. Oke, kalau pemerintah aja tidak punya kewenangan, apalagi mereka? Ya, begini, tidak ada kontribusi. Benar nggak? Tidak ada kontribusi kepada begini Pak Wajir, apa yang mereka lakukan di pesisir pantai itu kan jadi tambak udang. Ada yang per Nah, sampai saat ini kami tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kontribusi daripada hasil daripada tambak udang tersebut. Nah, saat ini salah satu terobosan dilakukan, kita sudah kerjasama dengan pertanahan. Nanti yang 52 ini ada tempat-tempat strategis yang di-HPL-kan, sertifikat HPL-nya adalah pemerintah daerah. Kita usaha buat mereka. Nah, kalau seperti itu, kita punya kewenangan untuk supaya ada kontribusi dari mereka karena HPL, dan mereka punya HGU, HPL-nya HPL kita gitu. Makanya sebuah terobosan yang tahun ini baru dilakukan antara pemerintah daerah dengan BPN. Ini sebuah langkah inovasi. Nanti siapapun yang memang berusaha di pesisir pantai tersebut untuk tambak udang dan apapun, kan HPL-nya HPL pemerintah daerah dan mereka HGU-nya, otomatis kita akan mendapatkan kontribusi sebagai bahan PAD. Jadi memang kalau pemerintah tuh cukup panjang ya, beda dengan perorangan atau swasta, serobot sang bisnis saja di sana gitu. Nah gitu. Ini unik di negara kita ini memang. Dan ini bukan hanya persoalan Galunggung, bukan hanya, banyak saya pikir persoalan yang sangat terikat dengan hak lahan ini. Jadi tampaknya karena memang agraris dan pegunungan, jadi sangat terikat sekali dengan soal agraria ini. Jadi peluangnya itu ada di di pertanian sama di wisata gitu ya. Potensi lain yang bisa kita dorong itu, dan itu sangat terikat dengan lahan. Dan itu konsesi lahannya, penguasaan lahan di atas itu ada BUMN yang mengurus itu. Di bawah ya mendekati laut itu belum jelas itu siapa yang berhak mengelola. Maka tadi mungkin upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kabupaten itu adalah memperjelas ini loh yang ngurus itu siapa. Kalau sudah jelas kepemilikannya, baru kemudian mungkin potensinya kita bisa menjajaki potensi apa yang bisa kita hasilkan dari wilayah itu. Oke, menarik sekali pembicaraan tentang PAD. Ternyata Kabupaten Tasikmalaya memiliki potensi di balik kecilnya PAD yang didapatkan. Hanya saja ternyata kembali lagi persoalannya sama halnya dengan pengelolaan wisata, pengelolaan yang lainnya, ini terikat dengan satu persoalan, yaitu persoalan penguasaan atas hak pengelolaan lahan yang hari ini masih banyak ketidakjelasan. Perlu langkah-langkah konkret yang mesti didorong secara politik tentunya, selain kerja teknis yang dilakukan oleh eksekutif, dalam konteks ini berbagai badan dan lembaga dinas yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, dan perlu masukan dari akademisi juga. Kita akan membicarakan kembali hal yang lebih menarik terkait dengan berbagai macam isu yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.